Angkanya aneh. Kok penerbangan langsung antar dua kota $400, tapi kalau transit sekali malah jadi $150 lebih murah? Ini trik. Maskapai sudah survei bertahun-tahun, tapi satu orang mengetahuinya dan kini maskapai bertindak keras. Kamu jadi target. Bagaimana celah ini bisa bekerja? Mengapa maskapai begitu khawatir soal ini? Dan apakah ini hanya permukaan dari praktik harga korporat? Saya Josh. Di episode di Infographic Show hari ini, kami ungkap fakta soal situs pemesanan yang maskapai tak ingin Anda gunakan. Akhtar Zaman menemukan celah dalam penetapan harga maskapai yang bisa menghemat ratusan untuk Anda. Dan semuanya bermuara pada satu hal, yaitu tiket kota tersembunyi, tiket sekali buang. Skip legging adalah nama lain untuk celah yang sangat sederhana yang tersembunyi jauh di dalam logika penetapan harga maskapai. Penerbangan langsung sering lebih mahal dibanding penerbangan transit, bahkan selisihnya bisa ratusan dolar. Jadi jika Anda ingin menghemat uang, yang perlu Anda lakukan hanyalah memesan penerbangan dengan transit di bandara yang sebenarnya menjadi tujuan Anda. Lalu cukup lewatkan saja penerbangan lanjutan berikutnya. Anda tiba di tujuan dengan biaya lebih murah daripada penerbangan langsung. Tapi mengapa penerbangan langsung lebih mahal daripada penerbangan transit? Sistem ini dibuat demi keuntungan, bukan logika. Maskapai tahu Anda tak suka repot. Transit bisa berarti ketinggalan pesawat, penundaan, dan harus berlari di terminal. Saat permintaan penerbangan langsung naik, maskapai menaikkan harga diam-diam dan orang tetap membayar. Kedua, ada model hub and spoke. Maskapai mengarahkan semua penumpang lewat mega hub, bukan langsung antar kota kecil. Dengan dominasi ini, mereka mengendalikan lalu lintas. Akhtar Zaman menemukan trik jitu melawan maskapai. Sekarang mereka ingin menghancurkannya. Inovasi Zaman adalah skiplegged.com. Dia bukan pencuri, penjahat, atau peretas. Dia hanya seorang pria yang menemukan celah dalam algoritma yang memanfaatkan pelanggan. Dia mengumpulkan info harga tiket pesawat di satu tempat yang bisa diakses semua orang. Siapapun bisa melakukan hal yang sama dengan waktu dan usaha. Dia cukup cerdas untuk melakukannya untuk kita. Saat memulai situs web pada 2013, Skipleg mencari penerbangan dengan transit lebih murah dari tujuan akhir. Ini mengungkap celah yang diharapkan maskapai tak disadari. Kamu beli tiket, turun di transit, lalu lewati penerbangan akhir. Kamu menipu sistem. Selalu ada risiko dalam menggunakan skip legging, dan kita akan bahas nanti. Jika ingin memakai trik hidden city secara profesional, ada dua risiko utama yang harus diingat. Penerbanganmu bisa dialihkan ke bandara transit lain. Selain itu, trik hidden city hanya berlaku jika kamu melewatkan segmen terakhir perjalanan. Dengan melewatkan segmen pertama dan berencana naik di segmen kedua, kamu sudah membuang-buang uangmu. Maskapai secara otomatis membatalkan sisa rencana perjalananmu jika kamu tidak muncul di penerbangan pertama. Jadi, agar berhasil menggunakan skip leg, tujuan sebenarnya haruslah bandara transit, yaitu pemberhentian terakhir di tiketmu. Secara teori, ini legal, tapi dalam praktiknya, maskapai memperlakukannya seperti sebuah pelanggaran. Menurut Zaman, ia hanya menunjukkan ketidakefisienan harga. Scott Keyes, pakar perjalanan udara, menilai aneh maskapai mempermasalahkan orang yang memanfaatkan celah ini. Dia bilang, kamu bisa saja membuang setengah pizza atau keluar bioskop di tengah film. Jadi mengapa kita wajib menempuh semua rute dalam jadwal penerbangan? Kalau kamu bilang begitu, memang sulit untuk tidak setuju. Tapi, kapan perusahaan besar pernah melewatkan kesempatan bertindak tidak masuk akal? Inilah saat gugatan itu dimulai pada tahun 2014. United Airlines dan Orbitz menggugatnya dengan tuntutan besar. Mereka menuntut ganti rugi sebesar $75.000 atas pendapatan yang hilang. Kalau kamu penasaran, pada tahun 2014, United memperoleh pendapatan bersih lebih dari $1,13 miliar. Ini tak lebih dari upaya untuk menindas dan mengintimidasi Skipleg agar tutup. Tapi justru menjadi bumerang yang luar biasa, Skipleg berhasil berdamai dengan Orbitz, agregator tarif. Di luar pengadilan, United Airlines bahkan kalah total. Hakim membatalkan kasusnya. Skipleg tetap berjalan dan makin berkembang. Bagi United dan Orbitz, itu mungkin langkah paling bodoh. Gugatan itu mengubah skipleg.com dari situs hemat uang yang kurang dikenal jadi berita internasional. Donasi datang dari mereka yang melihatnya sebagai pertarungan Daud versus Goliat. Mungkin kini lebih banyak orang memakai trik elit ini. Maskapai-maskapai yang mencoba menutupnya sangat marah, dan itu berarti satu hal, upaya pembunuhan secara hukum terus berdatangan. Pada 2021,
Southwest mencoba campur tangan tapi gagal. Skip leg mudah menyelesaikan masalah dan tetap berjalan. Seperti sebelumnya, situs ini terdorong oleh efek Streisand. Semakin banyak orang menemukannya dan semuanya masih jauh dari selesai. Tahun 2023, American Airlines berniat menghabisi mereka. Bagi sebagian, hasil gugatan terlihat lebih beragam. Juri federal Texas memberi kemenangan kecil bagi American Airlines. Mereka menyatakan Skip Leg melanggar hak cipta American Airlines dengan memakai logo dan merek dagang di situsnya, serta memerintahkan membayar ganti rugi $9,4 juta. Walau hanya hadiah hiburan, Skip Leg tetap berkembang. Praktek ini tak berhenti, meski ada satu atau banyak gugatan sepele. Maskapai sering merugikan Anda lewat harga yang menipu setiap kali terbang. Ini bukan soal maskapai lawan. Skipleg.com, ini selalu tentang maskapai melawan Anda. Maskapai ultra hemat seperti Ryanair mewajibkan cetak boarding pass di rumah atau mengenakan biaya tambahan saat check-in di bandara. Pendapatan tambahan adalah biaya untuk bagasi tercatat, reservasi kursi, kursi premium, makanan, minuman, check-in awal, dan prioritas naik pesawat. Maskapai AS Racket meraup lebih dari $30 miliar per tahun dari pendapatan tambahan. Itu uang yang seharusnya milik Anda, dan ini baru permulaan. Biaya tambahan bahan bakar mulai diterapkan sejak 2004. Biaya tambahan ini dibebankan ke pelanggan untuk menutup kenaikan biaya bahan bakar. Meski harga bahan bakar turun, Anda tetap dibebani. Anda membayar lebih untuk kursi, ruang kaki, ruang penyimpanan atas, bahkan waktu kedatangan juga ditambah. Ini sebenarnya lebih buruk bagi orang Amerika. Setelah COVID-19, permintaan perjalanan naik 60% dalam setahun, sementara maskapai sudah mengurangi armada, sehingga harga naik 25%. Meski kapasitas penerbangan sudah kembali normal, maskapai tetap membebankan biaya tinggi kepada kita. Dari tarif dasar per mil, penerbangan Amerika bisa 3 kali lebih mahal dari penerbangan serupa di Eropa. Amerika tidak punya undang-undang langit terbuka seperti Uni Eropa. Di Irish Serikat, hanya maskapai yang dikendalikan Amerika yang boleh terbang domestik. Ini berarti persaingan lebih sedikit di Amerika Serikat. Persaingan yang lebih sedikit membuat pilihan menjadi lebih sedikit. Pilihan yang lebih sedikit berarti harga lebih tinggi, dan harga yang lebih tinggi berarti Anda membayar untuk sistem yang rusak. Jika Anda sedang mempelajari bagaimana maskapai penerbangan mencurangi sistem, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini. Jangan lupa untuk melihat video kami yang lain tentang trik-trik yang tidak ingin diketahui oleh perusahaan besar. Maskapai penerbangan memberi banyak alasan bagi kita untuk mencari celah menghemat uang di penerbangan padat. Namun mereka tetap memantau tindakan kita. Mereka hanya bisa melawan balik. Skip Leg, berkat nama, dukungan publik, dan dana, mampu bertahan dalam pertarungan Daud dan Goliat. Maskapai terus mencari cara baru menekan pelancong dengan rasa takut dan intimidasi. Jika mereka tak bisa menyingkirkan penyedia layanan pro konsumen, pilihan berikutnya adalah menargetkan konsumen langsung. Mereka ingin menjadikan mereka contoh yang brutal untuk menakut-nakuti orang agar tidak menggunakan celah tersebut. Secara teknis itu benar-benar legal dan tidak bisa disangkal bahwa ketika Anda benar-benar melihat taktik ini memang cukup menakutkan. Bayangkan kamu berusia 17 tahun, bepergian sendiri dari Gainesville, Florida, ke rumah di North Carolina, naik American Airlines. Kamu membuka Skip Leg dan tahu bisa hemat banyak dengan beli tiket ke Bandara JFK di New York City. Saat transit di Bandara Charlotte Douglas, cukup batalkan sisa perjalanan saat tiba di Charlotte dan keluar bandara dengan uang yang dihemat. Namun itu tidak akan terjadi. Saat kamu mendekati meja check-in, petugas meminta untuk melihat identitasmu guna mengonfirmasi tiket. Semua itu adalah prosedur yang cukup standar. Namun dia memeriksa dan memintamu menunggu karena harus mengecek ulang data tiketmu. Sebelum resepsionis kembali, 2 pria besar mendekat dari belakang dan memintamu ikut mereka. Mereka membawamu menjauh dari antrean check-in yang ramai, lalu membawamu ke sebuah ruang keamanan kecil. Semua itu membuatmu merasa seperti seorang penjahat, padahal kamu tidak melakukan kejahatan apapun. Tapi 2 orang ini bukan polisi, mereka bekerja untuk maskapai penerbangan dan mereka sedang menanyai kamu tentang rencana perjalananmu. Tentu saja kamu memberitahu mereka bahwa kamu akan pergi ke kota New York. Jadi mereka mulai menanyakan di mana kamu akan menginap di New York, siapa yang akan kamu temui di sana, dan apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Akhirnya kamu tak kuat menahan tekanan dan jujur bahwa kamu melakukan skip legging ke Charlotte.
Mereka tahu jika tujuan transit sama dengan alamat di KTP-mu, itu menandakan kamu ingin skip leg. Penerbanganmu dibatalkan, kamu rugi $150 dan harus beli tiket baru ke North Carolina seharga penuh, menambah kerugian $400. Ini bukan kami menulis cerita fiksi bandara yang menakutkan, ini benar-benar terjadi. Pada 2017, Logan Parsons yang berusia 17 tahun terdampar di Bandara Gainesville dan diintimidasi karyawan American Airlines karena mencoba menghemat uang untuk penerbangan domestik. Dia dilarang terbang 3 tahun oleh maskapai itu karena hal yang sudah lama dia lakukan tanpa masalah. Aktivitas Logan tidak mengancam kebangkrutan American Airlines, namun Logan Parsons termasuk yang lebih beruntung. Alaska membatalkan tiket dan miles, Delta membatalkan penerbangan pulang. Qatar menuntut selisih harga dan biaya tambahan. Lufthansa membawa seorang penumpang ke pengadilan untuk ribuan dolar. Itu baru permulaan. Bahkan bagasi Anda bisa dijadikan senjata, maskapai bisa memisahkan Anda dan bagasi Anda. Jika Anda berencana untuk melakukan skip legging, Anda harus hanya membawa bagasi kabin. Jika Anda memiliki bagasi tercatat, itu tidak akan muncul sampai penerbangan kedua dalam perjalanan Anda. United Airlines juga membenci skip legging dan melatih karyawan untuk mengenali ciri-cirinya. Jika Anda terbang dengan United setelah memakai skip leg untuk hemat biaya, staf gerbang akan sangat memantau dan risikonya besar jika ketahuan. Mereka menuduh satu penumpang melakukan skip legging sebanyak 38 kali dan menganggap ini sebagai alasan yang sah untuk menagih penumpang tersebut ribuan dolar atas selisihnya. Namun, ini lebih masuk akal dibanding rekam jejak yang sangat kejam American Airlines. Anda akan segera tahu alasannya. Logan Parsons masih beruntung. Tahun 2020, American Airlines menuduh penumpang melakukan skip legging 52 kali dan mendendanya $2.500. Tapi keadaannya menjadi lebih buruk, jauh lebih buruk. Pada tahun yang sama, American Airlines mengirim email ancaman kepada penumpang lain, menyatakan mereka dikeluarkan dari program Frequent Flyer A Advantage. Penumpang itu diduga melakukan skip leg di 95 penerbangan dan akan kehilangan 50.000 poin loyalitas. Jika pelanggan ingin mendapatkan kembali poin tersebut, mereka harus membayar maskapai sebesar $10.000 yang sangat besar jumlahnya. Pikirkan ini sejenak. Jika mereka bersedia melakukan hal itu kepada pelanggan yang cukup setia untuk melakukan setidaknya 95 penerbangan bersama mereka dan mengumpulkan 50.000 poin loyalitas, apa yang akan mereka lakukan kepada Anda? Jika Anda hanya sering sial dan ketinggalan beberapa penerbangan lanjutan, apakah algoritma pendeteksi maskapai akan menganggap Anda sebagai skip legger? Andai saja kami melebih-lebihkan, tetapi jika United mengira Anda berutang uang karena skip legging, mereka telah mengancam akan mengirimkannya ke agen penagihan untuk mendapatkannya kembali. Itu saja sudah cukup buruk. Tetapi jika biaya yang belum dibayar dikirim ke agen penagihan, itu seperti melempar skor kredit Anda langsung ke mesin pesawat 747. Maskapai penerbangan menyatakan perang pada skip legger. Celah ini muncul karena ulah maskapai dan akan terus dimanfaatkan hingga mereka memperbaikinya. Pertanyaannya bukan apakah skip legging berhasil, tapi apakah Anda siap menanggung risikonya. Ini baru permukaannya saja, industri penerbangan jauh lebih kelam. Lihat sisi gelap dunia penerbangan yang jarang dibahas, atau tonton ini saja.